Ini saya udah invite, nanti bisa langsung di approve. Nah, dan udah muncul nih, Cifoni dan Ci Juli. Halo, selamat malam, Halo, halo Ci Juli. Daniel. Uh, uh, Cifoni, selamat malam, Ci. Kabar Halo. sehat? Bentar ya, Iya, maklum. Ini siap-siap. kedengaran nggak suara saya ya? Kedengeran, sangat jelas, Oke, Ci. jelas ya? Iya, really happy Oke, to have Ci Juli dan Ci Foni akhirnya bisa barengan ngasih kita market info dan juga insight-insightnya nanti. Saya punya banyak banget pertanyaan nih terkait dengan tema kita boleh, pada boleh. malam hari ini dan gerak market nanti ke depannya akan seperti apa gitu. Tapi first of all saya pengen say hello ke Ci Foni. Welcome to our Instagram Live. Ci Foni akhirnya bergabung juga untuk ngobrol-ngobrol. Akhirnya ya. Iya, Oke, thank you halo. atas waktunya. Ini udah Halo, mulai halo. banyak banget nih yang join-join nih. Saya wave-wave dulu. Dan juga thank you buat si Juli atas waktunya. Dan juga ini pasti akan sharing metode-metode menarik nih untuk kita semua, Cuan Troopers. Oke, saya pertama-tama nanya ke Ci Juli dulu kali ya, terkait dengan NLP gitu. Mungkin banyak dari Cuan Troopers di sini yang belum begitu paham ya. NLP itu sebenarnya apa? Nanti boleh juga ditambahkan oleh Ci Koni ya. Saya mulai dari Ci Juli dulu, silakan Ci. Oke, kebalik sih sebenarnya nanyanya harusnya ke Oh Foni. kebalik, ke Ci Foni dulu karena Karena ini Foni metodenya Ci yang Foni ya. iya bidangnya Oh dia oke tuh. oke oke Soalnya oke. Siap MNLP siap. itu gelarnya dia tuh Master NLP. NLP. Oh, oke oke. Mohon maaf Master kalau gitu. NLP-nya. Iya. Saya langsung ke Cifoni aja kalau gitu. Silakan, Cici Master. Boleh. Nanti urusan topik urusan Juli ya. Siap. Oke, jadi begini, kalau kita bicara soal NLP, mungkin nggak semua teman-teman misalnya tuh kenal ya. Karena memang kalau di Indonesia ini belum banyak yang pakai buat trading sebenarnya aku. Nah, NLP itu apa? Sebenarnya NLP itu adalah Neuro Linguistic Programming. Nah, singkatnya adalah sebenarnya penggunaannya untuk bikin kita sebagai manusia itu mencapai tingkat excellence-nya kita. Itu dia, sebenarnya intinya ke sana. Bagaimana? Tentunya dengan cara memprogram kata-kata yang bisa merubah isanya itu kita punya perilaku, kita punya terkait juga dengan bawah sadar ya. Pikiran bawah sadar ya, bukan alam, tapi pikiran. Nah, seperti itu. Itu sih singkatnya. Kalau di dunia Oke oke. trading sebenarnya kalau orang-orang di luar udah banyak yang pakai. Oke oke. Tapi Ci, kalau kita dari definisinya aja. Tapi sebelum saya lanjut bertanya nih, dari Mm-mm. Ci Juli ada yang mau ditambahin nggak nih terkait dengan NLP atau Neuro Linguistic Program? Oke, sebenarnya NLP itu kan bisa dipakai untuk sehari-hari. Nah, jadi Mhm. NLP untuk trader ini sebenarnya baru ya, pertama kali di Indonesia ya, Fon ya. Dan aku sebenarnya secara nggak sadar juga udah pakai itu dari waktu aku masih sekolah. Jadi fungsinya emang banyak banget dan banyak yang belum tahu. Ini terkait masalah psikologi. Orang kan biasa ngertinya, oh psikologi trader ya mesti sabar, cuma gitu doang kan ya, mesti sabar, gak, jangan FOMO gitu. Padahal lebih dari itu. Jadi Neuro Linguistic Programming itu adalah bagaimana kita memprogram supaya kita bisa tradingnya tuh lebih baik. Jadi nggak cuma jangan FOMO. Nah, tapi gimana jangan FOMO-nya kan kita nggak tahu. Dan jangan misalnya harus sabar, tapi gimana sabarnya gitu? Apa tangannya diikat? Kan enggak ya. Jadi di sini ada terapi-terapinya sebenarnya, nggak cuma sekedar omongan doang, cuma jangan FOMO, bukan cuma sekedar omongan jadinya. Jadi kita memprogram kepala kita dan gimana sih? Nah, itulah si masternya Poni itu. Gitu di Baik, sana. baik, baik, baik. Nah, jadi ini kan kalau kita bicara tentang neuro-linguistic program, ini lebih ke tadi ya, yang seperti Ciponi bilang lebih ke bawah sadar gitu kali ya, untuk memprogram kesadaran kita supaya bisa kita kendalikan dengan lebih baik. Gitu ya, kurang lebih ya, Betul, Ciponi. Nah, eh, betul. ini udah belajar berapa lama sih Ciponi dan apakah sulit gitu mempelajarinya?
Oke, kalau belajar sebenarnya sejak kuliah. Kalau misalnya kalau NLP itu sebenarnya banyak sekali orang pakai ya, Bapak Ibu, teman-teman semua di sini. Banyak itu orang pakai di Indonesia itu misalnya ini untuk berkaitan dengan penjualan, kemudian juga tentang memanage orang, leadership, dan bahkan teman saya dokter juga pakai. Nah, jadi ini banyak sekali sebenarnya. Namun di trading memang masih sangat sedikit seperti itu. Menariknya Oke. adalah NLP itu kalau dibilang sulit tergantung ya. Namun kalau saran saya kalau mau belajar yang benar ya memang harus ambil license-nya langsung ke Dr. Richard Bandler sebagai penemunya ya. Karena banyak sekali orang yang bilang NLP, NLP, NLP namun memang nggak ada license, nggak belajar. Takutnya apa? Khawatirnya nanti ada banyak salah persepsi ketika kita sedang menggunakannya. Itu sih. Oke, oke, oke. Ini berarti lintas apa ya, konsentrasi jurusan gitu ya. Dari jurusan apa aja bisa belajar gitu ya maksudnya, Ci? Bisa. Bisa, dan Oh, penerapannya juga bisa banyak sekali. Jadi nggak usah khawatir bahwa oh NLP itu hanya untuk trading, nggak semua sih. Termasuk mm-mm, bagaimana sih bisa handle anak segala macam atau kita bisa kalau dalam dunia trading ya misalnya nih ya kayak tadi Juli bilang ya gimana nih supaya nggak mm. FOMO. Nanti saya share ya caranya yang bisa Siap, langsung dipakai sama siap, langsung bisa siap, siap. dipakai sama Bapak Ibu gitu. Iya, iya. Baik. Berarti tadi Ci Foni bilang ini belajarnya dari kuliah gitu. Kalau Ci Juli sendiri, apakah mengaplikasikan ini, Ci? Neuro Linguistic Program ini? Ada dong. Jadi sebelum kenal Foni, aku tuh nggak tahu NLP itu apa sih sebenarnya. Nah, tapi secara nggak sadar ternyata aku praktekin itu. Jadi begitu dia bilang cerita, aku kan ada ikut kelasnya si Foni juga kan. Jadi begitu disampaikan, oh iya ya ternyata dari dulu gue tuh pakainya begini supaya gue bisa ngerjain hal-hal yang tadinya nggak bisa gitu. Jadi ternyata seperti itu. Oh gitu. Jadi emang dia itu gimana ya bisa dipakai di segala jenis konsentrasi gitu ya pekerjaan karena memang sifatnya ini kan lebih ke psikologi itu sendiri ya. Nah, psikologi ini kan sebenarnya penting banget untuk kita yang trading atau scalper atau mungkin investing juga ini pasti dibutuhkan. Nah, itu bisa mulainya dari mana Ci untuk belajar itu? Saya tanya ke Cifoni dulu. Oke, kalau mau belajar boleh starting cari bukunya dulu, cari tahu dulu. Kalau nanti suka, tinggal pilih karena guru-guru yang ngajar tuh banyak. Namun kalau misalnya Anda mau ngambil license, itu sebenarnya itu ada dari mulai practitioner dulu, kemudian habis dari practitioner naik ke master, baru naik lagi ke trainernya. Nah kalau misalnya kalian mau belajar, ya mesti spend ya minimal ya, saya kalau yang benar belajarnya itu 1 minggu, 1 minggu full, dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Seperti itu. Nah, Oke, oke, menariknya oke. Satu. adalah Heeh. yang mau dibahas pasti tentang trading, betul? Iya betul. Betul ya, ayo. Silakan tanya aja nanti Bapak Ibu juga yang lain juga boleh nanya langsung Heeh. kalau memang bisa dibantuin langsung kita bantuin langsung. Iya, ini 1 minggu untuk mempelajari neurolinguistic program itu berarti waktu yang cukup singkat gitu. Tapi itu bisa Untuk efektif ya mempelajari hasilnya ya, ya. Iya. untuk mempelajari sampai dapat ininya ya, license-nya Mm-mm. iya. Namun kalau untuk Hmm, mempraktekkannya memang butuh waktu dan memang butuh komunitas belajarnya untuk langsung praktek. Karena yang dibutuhkan kan praktek. Sama kayak kita trading ya, misalnya kita belajar gitu ya, belajar baca chart, belajar ini, belajar itu. Ya belajarnya kan singkat ya, mungkin ya, untuk belajar, oh tarik garis segala macam, let's say lah 2-3 hari misalnya kita full ya. Nah setelah itu kan aplikasinya bagaimana? Sama sih. betul, 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 betul. Nah, ini sebelum saya lanjut, ada yang bilang volume suara saya kecil. Mungkin mohon maaf nih karena saya lagi ada di wilayah publik. Nanti rekan-rekan boleh naikin ininya ya, John Troopers boleh naikin untuk volumenya gitu, atau pakai headset jadi lebih kedengaran lebih jelas gitu ya teman-teman. Oke, saya lanjut nanya lagi nih ke Ci Juli. Ci Juli juga waktu itu berarti belajarnya 1 minggu ya Ci ya untuk Neurolinguistic program ini. Oh enggak, saya nggak ambil Heeh. sertifikasinya.
Kalau itu kan untuk ngambil Jadi praktisi berarti langsung ya. praktisi gitu. Kalau aku enggak, aku belajar dari Foni aja. Ini enggak ngambil sertifikasinya enggak. Oke, oke. Jadi kalau kita langsung nih ya dari Neuro Linguistic Program kita aplikasikan nih misalnya ke trading atau salah satu konsentrasi pekerjaan gitu ya. Nah, itu apakah sulit mengaplikasikannya atau seperti apa sih ini caranya? Boleh dijelasin nih dari Cifoni ke Cijuli dulu. Boleh, boleh. Contoh ya, kita mau praktek langsung boleh? Boleh ya. Boleh, boleh, boleh. Nah, Oke, ini yang saya tunggu-tunggu. teman-teman sekalian memperhatikan juga ya, memperhatikan Koko Daniel ya sekarang ya. So, misal nih kalau saya tanya, pengalaman terakhir kali trading dalam kondisi FOMO pernah? Pernah. Pernah banget, Ci. Tapi Koko terlalu jauh ya, tapi nggak apa-apa. Koko mengamati ya, sambil mengamati misalnya arah mata Koko sendiri ya. Nah, pernah ya? Boleh pikirkan saat itu? Oke. Efeknya apa? Baik atau buruk? Jawabannya? Buruk sih, Ci. Buruk ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena itu istilahnya ini kenapa saya tanya pertanyaan ini, karena kalau kita bicara NLP teman-teman, kita bicara pola. So salah satu polanya ketika orang lagi FOMO itu biasa hasilnya jelek. Ya, dan itu terjadi hampir di sebagian besar kita, kecuali ada yang FOMO memang kebetulan masih punya range yang cukup ya, istilahnya ya, resistnya ini ya, nah dia sikat mungkin kebetulan ya dia mesti bisa cuan gitu. Namun sebagian besar dari kita istilahnya memang ketika FOMO hasilnya jelek kok tradingnya. Kenapa demikian? Karena memang itu sudah polanya. Maka ketika kita bilang nih, oh kamu harus analisa segala macam, itu sebenarnya kita sedang membangun sebuah pola. Nah, dalam topik hari ini yang saya mau bahas tentang NLP adalah tentang polanya terlebih dahulu ya. Karena kalau kita bicara tentang trading segala macam bersama kayak misalnya di komunitasnya kami ya, saya dan Julie di Wisdom Invest itu penggunaannya itu banyak. Namun karena waktu kita terbatas, saya akan fokus kepada polanya. Nanti kita akan bedah pola ini. Nah, kemudian pertanyaan saya nih, ketika Koko memikirkan kondisi sebelumnya yang Koko FOMO, Koko mengamati nggak arah mata Koko kemana? Iya. Kemana? Saya kemana-mana. Pada umumnya kalau kita lagi FOMO ya, kita istilahnya kalau kita lagi FOMO sebenarnya kita kalau lagi mau ngambil posisi, kebanyakan nih posisi mata itu pasti ke arah kanan.